Halo teman-teman, dalam video kali ini aku akan jelasin tentang breakout trading dan juga buy on weakness trading. Nah, apa sih bedanya breakout dan buy on weakness? Apa keuntungannya, apa risikonya, dan apa konsekuensinya? Kenapa kita harus trading breakout dan kapan kita harus buy on weakness? Tonton sampai habis ya, jangan lupa klik like, subscribe, and share. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Nah teman-teman, sebelum saya jelasin tentang apa itu breakout trade dan juga buy on weakness trade, saya mau jelasin dulu tentang support dan juga resisten. Nah, support dan resisten adalah dua istilah dalam trading, baik itu saham, kripto, forex, futures, apapun ya, komoditas. Ya, jadi support adalah level harga yang menahan harga saat ini tuh jatuh lebih lanjut, dan resisten adalah satu level harga yang menahan harga untuk naik lebih lanjut gitu. Jadi contoh harga saat ini ada di angka 1020 gitu. Terus kemudian di bawahnya ada support di angka 1000. Nah, ketika kena level 1000 ini biasanya most likely harga akan memantul naik, dan kemudian di atasnya ada satu resisten, katakan mungkin di angka 1100. Ketika harga menyentuh angka 1100 ini biasanya akan agak-agak terkoreksi dulu gitu. Nah, kenapa bisa terbentuk support dan juga resisten ini? Support ini bisa terbentuk karena adanya faktor psikologis di mana orang-orang atau trader, investor itu udah merasa bahwa level harga tersebut tuh termasuk cukup murah dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah dan jangka panjang. Nah, kalau misalkan dalam jangka pendek dianggap murah, maka banyak orang yang kemudian akan beli dalam jangka pendek, itu menjadi support minor gitu. Kemudian resisten juga sama. Resisten adalah satu level harga di mana secara psikologis banyak orang yang menganggap bahwa wah, level harga ini udah agak-agak ketinggian, jadi ini menjadi satu area profit taking. Jadi banyak orang yang menganggap di area tersebut adalah area profit taking gitu. Nah, ada banyak support dan resisten yang kita bisa gunakan. Di antaranya adalah garis horizontal, kemudian trendline, MA, dan juga banyak lagi yang lain, dan ada dijelasin juga di aplikasi mtrade di menu edukasi. Teman-teman bisa klik edukasi dan juga bisa klik technical di situ gitu. Nah, di sini saya mau jelasin tentang breakout dan buy on weakness-nya. Jadi ketika harga menembus ke atas dari satu resisten, maka resisten yang baru ini dia akan menjadi support karena dia jadi di bawah harga posisinya. Ya, jadi ketika harga naik menembus ke atas resisten dan bukannya malah mantul turun, itu disebut dengan breakout. Sedangkan ketika harga turun ke bawah ya menembus support, itu disebut dengan breakdown. Nah, trading breakout adalah trading ketika level harga ini menembus satu level resisten. Kenapa kita trading breakout? Trading breakout itu kan trading di ketinggian gitu ya, bukan trading ketika harga saham tuh kena support dan potensi mantul. Itu disebut dengan buy on weakness. Kan harganya lebih mahal. Kenapa kita beli di harga yang lebih mahal gitu? Satu alasannya adalah ketika terjadi breakout, maka tren harga saham itu akan menjadi lebih baik. Biasanya dari sideways menjadi tren naik. Dan breakout ini biasanya menjadi awal dari satu tren naik yang lebih panjang, yang lebih kuat. Maka dari itu banyak sekali trader yang memanfaatkan kesempatan ini untuk trading breakout. Tapi ada catatannya, perlu digarisbawahi kapan kita boleh trading breakout dan kapan kita sebaiknya berhati-hati untuk mengurangi atau mewaspadai trading breakout. Nah, kapan sebaiknya kita bisa trading breakout dengan lebih nyaman dan leluasa? Kita melihat dari tren besar market juga, yaitu IHSG. Nah, kalau IHSG-nya dalam tren yang udah lebih baik, kita bisa trading breakout dengan lebih leluasa juga gitu. Tapi kalau IHSG sendiri masih dalam tren yang sideways, apalagi trennya bearish, tren turun, kita harus berhati-hati dan juga masih harus mewaspadai false breakout. Gimana sih sebenarnya trading breakout itu? Yuk coba kita lihat contoh berikut ini. Ini adalah contoh case study saham SAME.
teman-teman, disclaimer dulu ya sebelumnya bahwa video ini merupakan edukasi dan contoh kasus saham SAME yang kita pakai pada hari ini bukan sebagai perintah beli dan jual, tapi sebagai review dan case study aja. Dan pastinya kalau kita ada review positif dari saham ini, teman-teman juga siapkan pembatasan risiko, baik dalam bentuk position sizing, belinya jangan besar-besar, start small aja. Dan kemudian satu lagi, teman-teman juga mesti siapin yang namanya stop loss atau pembatasan risiko berupa stop loss. Oke, enjoy. Silahkan tonton sampai habis, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Oke teman-teman, kalau kita perhatikan ya di sini ini ada saham SAME. Nah teman-teman perhatikan di sini, aku kasih dulu resisten dan juga supportnya yang terdahulu. Jadi sebelum dia mengalami breakout di sini, kita taruh satu resisten didapat dari high pada sekitar tanggal 14 April. Nah sebenarnya kalau kita taruh satu garis horizontal, kita tidak memerlukan dua titik, satu titik ini aja udah cukup. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ternyata ada satu lagi di sini, satu candle 10 Mei di mana dia berusaha untuk breakout dari level 575 ini dan dia gagal breakout, dia balik ke sini ya, jadi menjadi satu high lagi. Nah ini satu garis ini dia diuji dua kali, artinya garis ini merupakan satu resisten yang cukup kuat dan bahkan sempat pada tanggal 3 Juni ini juga berusaha menguji garis ini tapi kemudian failed lagi gitu ya, failed atau gagal lagi. Jadi kemudian dia kembali terkonsolidasi gitu. Nah saya juga akan kasih satu support didapat dari low di sini, saya kasih satu support dan bahkan bisa saya taruh di sini juga, ini juga ada satu low. Nah sebenarnya untuk narik garis horizontal ini hanya diperlukan satu titik, tapi kalau di sini kita lihat dia diuji berapa kali, satu kali, dua kali, bahkan di sini 3 dan 4 kali, artinya garis support ini 495 atau kalau kita bulatin jadi 500. Nah ini merupakan satu support yang cukup kuat gitu. Nah kita sekarang akan fokus di sini. Definisi breakout adalah naik dari resisten. Ini ada resisten 575 dan dia naik. Nah, kenapa M-Trade ya, kita ambil case tadi ya. Kita ada beli SAME itu di 575 sampai 600. Di 575 di sini sampai 600. Rekomendasinya sebenarnya dari 550, tapi setelah direkom ini nggak dapat harganya di 550, dia cuma retrace sampai 575 gitu. Jadi dapatnya di harga 575 tadi, tapi sampai 550 pun masih boleh. Nah jadi kenapa kita rekomendasinya waktu itu menunggu breakout? Karena apa? Karena kita mengantisipasi supaya tidak terjadi false breakout seperti ini. Ya, jadi menunggu breakout dengan disertai volume transaksi yang tinggi. Jadi perhatikan teman-teman di sini volume transaksinya ketika breakout itu dia lebih rendah daripada perdagangan kemarin. Dan di sini volume transaksinya dia lebih tinggi daripada rata-rata volume transaksi sebelumnya gitu. Nah, kenapa sih kok belinya nggak di 520 sampai 550 aja di sini ketika masih sideways? Namanya juga masih sideways, itu bukan breakout. Kalau kita beli di level bawah di sini, ini artinya trennya masih sideways. Kalau trennya masih sideways, maka probability untuk lanjut uptrend adalah 50-50. Tapi kalau sudah breakout dengan volume transaksi yang tinggi, maka dalam jangka menengah probability untuk uptrend menjadi lebih oke. Nah, kalau kita bilang probability untuk uptrend jadi lebih oke, apakah saham ini dalam contoh ini khususnya SAME nggak bisa terkoreksi? Bisa aja dia terkoreksi. Jadi saya ambil satu support lagi di bawah 575. Dia bisa terkoreksi di sini dikit dan kemudian lanjut naik lagi. Jadi nggak langsung-langsungan, tapi bisa juga besoknya di candle berikutnya dia langsung naik, bisa juga gitu. Intinya sih teman-teman, kalau teman-teman trading breakout ya, semoga teman-teman nggak bingung. Kalau trading breakout itu memang terkesan agak terlambat, belinya agak telat gitu. Kenapa sih kok belinya di level 600? Kenapa nggak belinya di 520 aja? Sekali lagi, kalau 520 sampai 550 di sini ini
belum breakout, belum konfirmasi, sehingga masih bisa 50-50. Kalau seperti ini probability untuk naik lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita mengantisipasi terjadinya false breakout seperti ini? Kembali lagi pada yang pertama melihat volume, dan yang kedua adalah melihat tren besar. Tren besar market gimana saat ini? Ya, kita lihat ya secara composite atau IHSG pada 10 Mei dan juga pada tanggal 21 Juni. Perhatikan pada tanggal 10 Mei. Nah, perhatikan di sini, ini pada tanggal 10 Mei, ini IHSG ini masih sangat sideways sekali, bahkan cenderung turun. Kelihatan pada tanggal ini ada libur lebaran ya. Kemudian pada tanggal 17 Mei sempat turun lumayan signifikan. Jadi sebenarnya market pada waktu itu juga trennya masih sangat sideways sekali gitu, cenderung bearish. Nah, kalau sekarang gimana pada tanggal 21 Juni? Ini dia lagi di support gitu IHSG-nya. Dan kalau dilihat ini udah turun beberapa hari di support, ada potensi untuk terjadi technical rebound. Meskipun demikian sebenarnya sekarang juga IHSG itu sebenarnya trennya masih sideways, cuma sudah lebih baik daripada pada tanggal 10 sampai 17 Mei itu. Jadi kita balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Nah, jadi caranya gimana kalau misalkan seandainya besok dikasih koreksi, kasih retracement, gimana dong? Cara belinya adalah kalau misalkan teman-teman ngejar harga dari breakout ini, kita kasih range 550 sampai 600, teman-teman beli di atas ya. Hari ini ditutup closing 595. Kesimpulannya antrian atas tuh tersentuh. Jadi kalau ngantri di 600 tuh dapat gitu. Jadi nggak harus beli di bawah banget, di mana dia belum confirm naik, belum confirm trennya membaik, masih sideways, dan juga nggak harus dikejar-kejar di atas ini karena ada kemungkinan akan terjadi retracement. Nah, perlu diingat bahwa dalam trading dan investasi saham, kripto maupun apapun, semuanya kita bekerja dan bergerak dalam probability. Jadi nggak ada sesuatu yang sifatnya pasti gitu. Jadi kesimpulannya, kita lihat probability kalau udah breakout volume tinggi, ini probability naik. Tapi kita tahu juga dong masih ada sekian kecil probability di mana dia bisa terkoreksi normal atau retrace. Maka dari itu kita manfaatkan kesempatan retrace ini untuk buy on weakness. Kenapa enggak sama-sama misalkan belinya di 550 tadi aja sebelum breakout? Sekali lagi teman-teman, jika belum terbentuk candle seperti ini secara teknikal berarti trennya masih sideways gitu. Nah, semoga video singkat ini bisa bermanfaat, dan kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, teman-teman bisa belajar ke Mtrade, langsung aja ke mtrade.id. Di sini ada tombol WhatsApp atau tombol bergabung, langsung aja klik di sini dan teman-teman nanti akan langsung terhubung dengan tim kita melalui WhatsApp. Saya Ellen May, semoga semua yang kita bagikan bisa bermanfaat. Salam profit. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.